Mewacanakan duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sebagai pasangan capres dan cawapres pada perhelatan Pilpres 2024 ibarat berteriak di ruang kosong, ramai dan gemuruh tapi tidak ada faedah sama sekali. Memasangkan Ganjar dan Prabowo adalah sebuah ilusi, sama sekali tidak realistis. Ganjar dan Prabowo sama-sama memiliki basis elektoral yang kuat. Pernah saling menyalip sampai akhirnya di beberapa survei mutakhir Ganjar selalu unggul dan menempati posisi elektoral nomor 1. Pilpres 2024 boleh dibilang adalah pertarungan politik sesungguhnya. The real battle antara Ganjar dan Prabowo. Demokrasi memberikan kesempatan untuk berkontestasi memenangkan hati rakyat, maka biarlah rakyat yang menentukan siapa yang menjadi presiden berikutnya. Wacana memasangkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto menyeruak kembali di tengah khalayak. Di saat percaturan koalisi antar partai politik belum juga final menentukan pasangan capres dan cawapresnya, ide itu merebak. Secara politik sih wajar-wajar saja. Demokrasi membuat segala kemungkinan dalam pergumulan politik. Setidaknya ada 3 hal yang menjadi alasan munculnya ide menduetkan Ganjar dan Prabowo sebagai pasangan capres-cawapres. Pertama, baik Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dianggap yang paling mampu melanjutkan visi pembangunan Presiden Jokowi. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi memang seolah memberi dukungan kepada keduanya. Sebagai sesama kader PDI Perjuangan dan memiliki visi kerakyatan yang sama, Pak Jokowi memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo untuk menjadi capres dari koalisi PDI Perjuangan. Bahkan setiap Pak Jokowi menyebutkan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani, telunjuknya mengarah pada Ganjar Pranowo. Gagasan-gagasan Ganjar Pranowo tentang Indonesia Emas yang disampaikan olehnya di banyak kesempatan adalah gagasan melanjutkan Indonesia Emas yang pondasinya sudah disiapkan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Ganjar berkomitmen meraih Indonesia Emas itu lebih cepat. Ganjar tidak sekedar melanjutkan program Pak Jokowi, tapi justru mengakselerasi pencapaiannya. Tapi di sisi lain, Pak Jokowi juga sering mengajak Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan yang sekaligus capres dari koalisi Indonesia Maju itu dalam banyak kegiatan. Yang terkadang tidak berkaitan dengan tupoksi Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Inilah yang dianggap banyak orang bahwa Jokowi juga mendukung Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti. Apalagi kubu Prabowo berkali-kali melakukan klaim bahwa visi pembangunannya adalah melanjutkan apa yang telah dilakukan Jokowi. Bahkan boleh dibilang tidak ada gagasan yang diusung oleh Prabowo Subianto. Satu-satunya gagasan yang dimilikinya ya gagasan Jokowi itu sendiri. Karena itulah banyak pihak kemudian menilai jika kedua capres itu Ganjar dan Prabowo sama-sama didukung oleh Jokowi, kenapa tidak disatukan saja menjadi pasangan capres dan cawapres? Itu kurang lebih alasan yang dikemukakan oleh beberapa kelompok yang disinyalir justru berasal dari kelompok relawan Jokowi. Alasan kedua adalah dengan bersatunya Ganjar dan Prabowo menjadi pasangan capres dan cawapres, praktis nantinya Pilpres 2024 akan diikuti oleh 2 pasangan calon saja. Lebih praktis karena Pilpres berlangsung hanya 1 kali putaran. KPU bisa menghemat biaya lebih dari 14 triliun rupiah. Dan alasan yang ketiga, bagi saya ini alasan yang paling absurd, adalah karena Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sama-sama belum menentukan nama cawapresnya. Prabowo yang didukung oleh koalisi gemuk dengan banyak partai politik tidak juga menentukan cawapresnya. Demikian halnya PDI Perjuangan yang sudah mengantongi tiket pencapresan Ganjar belum juga mengumumkan cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Karena hilal cawapres dari masing-masing pihak belum juga tampak, muncullah ide kenapa enggak jika keduanya bersatu menjadi pasangan capres dan cawapres. Ganjar sebagai capresnya dan Prabowo Subianto sebagai cawapres.
Atau dibalik komposisinya, Prabowo sebagai capres, sementara Ganjar Pranowo sebagai cawapresnya. Benar-benar absurd kan? Sebenarnya, wacana menduetkan Ganjar dan Prabowo sebagai pasangan capres dan cawapres ini bukan pertama kali muncul. Muncul di permukaan, lalu tenggelam. Kemudian menyeruak, lalu tenggelam lagi. Dan kini merebak kembali. Beberapa kali publik dikejutkan oleh gimmick politik dengan gagasan pasangan Ganjar Prabowo ini. Anda pasti masih ingat, pada awal Maret 2023 saat Jokowi bersama Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto menyaksikan panen raya di Kebumen. Di tengah pematang sawah, Jokowi, Ganjar, dan Prabowo berselfie ria, bersuah foto bersama para petani. Ketiganya tertawa ceria. Bahkan sepulang dari sawah, Prabowo sempat menggandeng tangan Ganjar. Asumsi pun merebak. Banyak yang menebak. Sinyal politik sedang dikirim ke beberapa pihak bahwa Jokowi setuju pasangan Prabowo Ganjar berlaga di Pilpres 2024. Tapi cuaca politik seketika berubah. Karena sebulan berikutnya, tepatnya di tanggal 21 April 2023, PDI Perjuangan secara resmi mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Eksperimentasi politik untuk menjodohkan Prabowo dengan Ganjar layu sebelum berkembang dan hilang dari perbincangan. Wacana duet memasangkan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo kembali muncul di pertengahan Juli 2023. Kali ini wacana mencuat gara-gara unggahan Ganjar di Instagram yang berfoto bersama Prabowo. Bahkan di dalam keterangan foto, Ganjar tampak menggoda Prabowo yang menggunakan pakaian perpaduan putih dan hitam. Padahal warna putih dan hitam ini kan merupakan baju relawan Ganjar. Polemik segera merebak, kembali menjadi perbincangan publik, lalu kembali surut. Karena ide menduetkan Ganjar dan Prabowo sebagai pasangan capres dan cawapres bukan hanya rumit, tapi juga bisa dikatakan jauh dari kemungkinan. Maka jika di beberapa hari terakhir ini wacana itu mencuat kembali, berarti kita mengatakan bahwa ada kesesatan berpikir yang menghinggapi elit politik kita. Ada kesalahan nalar politik yang terus-menerus dipertahankan. Kita sebut saja itu dengan istilah logical fallacy. Logical fallacy adalah kesesatan logika berpikir yang timbul karena terjadi ketidaksesuaian antara apa yang difikirkan dengan fakta dan data yang bertebaran. Penalaran yang sesat ini terjadi karena premis-premis yang ada diingkari, lalu memunculkan wacana sendiri dari kesimpulan yang keliru. Bahasa gampangnya, gagasan menduetkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto adalah ide yang ngawur dan tidak masuk akal. Posisi Ganjar adalah capres dari koalisi perjuangan. Prabowo juga capres dari koalisi Indonesia Maju. Jika keduanya dipasangkan, maka komposisinya siapa yang jadi capres dan siapa yang mau jadi cawapresnya. PDI Perjuangan bisa dipastikan tidak akan mendowngrade posisi Ganjar sebagai cawapres. PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu dan memiliki kursi terbanyak di parlemen lebih layak mendapatkan posisi capres. Jikalaupun PDI Perjuangan mau menundukkan diri lalu memberikan peluang kepada Prabowo sebagai capres dan Ganjar sebagai cawapresnya, itu sama saja artinya PDI Perjuangan sedang melakukan bunuh diri politik. Basis elektoral di pemilu legislatif akan mengalami degradasi perolehan suara. Dan tentu saja PDI Perjuangan tidak akan bersedia. Begitu juga jika menjadikan Prabowo sebagai cawapres dan Ganjar sebagai capresnya, kubu Prabowo belum tentu mau. Prabowo yang lebih senior secara usia dibanding Ganjar dianggap lebih layak sebagai capresnya. Tentu saja merupakan logical fallacy berikutnya. Sesat bernalar bentuk baru. Istilahnya argument from authority. Bahwa yang lebih tua lebih senior. Dan yang senior dianggap lebih memiliki otoritas. Mari kita sudahi kesesatan bernalar semacam ini. Jangan lagi membodohi publik dengan isu politik yang tidak perlu.
Wacana menduetkan Ganjar dengan Prabowo bukan saja menimbulkan kerumitan baru, tapi juga tidak realistis. Sebagai wacana juga bernuansa utopia, menarik untuk diperbincangkan tapi sulit untuk diwujudkan. Apalagi Ganjar Pranowo sedang berada di puncak elektabilitas berdasarkan survei terbaru beberapa lembaga. Posisinya tidak berubah sejak elektabilitasnya rebound pada akhir Agustus lalu dan terus mengalami kenaikan secara signifikan. Jika Ganjar Pranowo bersama koalisi PDI Perjuangan mendapatkan cawapres yang tepat, the final round Ganjar Pranowo akan tampil sebagai pemenang pada kontestasi Pilpres 2024 menjadi presiden rakyat berikutnya. Inilah asa saya, asa Ayah NH.